PPKM level 4 diperpanjang. Potensi penularan COVID-19 di masyarakat memang masih tinggi. Tak bosan-bosannya kami mengingatkan Anda, pemirsa, untuk terus mematuhi protokol kesehatan agar hidup Anda tetap berkualitas. Nah, salah satu cara lainnya untuk menjaga kualitas hidup adalah dengan berinvestasi. Creative Money kali ini akan mengupas prospek saham sektor telekomunikasi. Bagaimana geliat saham telco di tengah meningkatnya permintaan data telekomunikasi dan internet selama pembatasan sosial lantaran pandemi. Apa aksi korporasi yang patut dicermati investor? Bersama saya Eliza Hasan, inilah Creative Money geliat emiten telco. Ya, sudah bergabung Andi Setiawan, Vice President Investor Relation Telkom Indonesia, lalu Budi Prabantika, Direktur dan Chief Financial Officer XL Axiata, serta Alan May, Founder dan CEO M-Trade. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami. Tentunya kita harapkan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Salam sehat ya semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Ini saya buka Creative Money ini mungkin dari Pak Andi dan juga Pak Budi. Ini kalau kita lihat di mana hari ini atau bagaimana tentunya Anda menanggapi terkait dengan perpanjangan PPKM ini, tentunya dikaitkan dengan sektor Anda. Benarkah ada peningkatan permintaan nih, Pak Budi? Memang betul terkait PPKM ini, himbauan untuk bekerja, belajar, sekolah dari rumah itu memang berpengaruh terhadap peningkatan traffic untuk industri, sehingga kita harus sangat proaktif mengantisipasi itu semua. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap industri, termasuk industri telco. Sektor telco merupakan salah satu sektor yang orang banyak bilang dipandang sebagai pihak yang relatif diuntungkan situasi karena demand yang tinggi. Namun sebetulnya kurang tepat juga karena diingat sektor telekomunikasi tidak kebal dari dampak ini, Bu, karena adanya pandemi. Selaras dengan kebijakan pemerintah, peningkatan tersebut termasuk layanan seluler khususnya yang masyarakat sekarang melakukan banyak di rumah, seperti video conferencing, platform digital, memang meningkatkan traffic. Tapi secara operasional layanan ini menjadi kurang optimal karena penerapan kebijakan tersebut juga operasional kami dalam melayani pelanggan juga cukup terimbas. Seperti Excel Center kami di mal-mal juga ikut tutup. Situasi ini juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang juga sudah mulai terlihat menurun karena cukup panjang kan. Tadi kita kira tidak sepanjang ini, ternyata terus berlanjut. Ini tentunya memberikan dampak terhadap kami emiten. Terlihat mulai melandai sekarang traffic layanan data di masyarakat. Tentu akhirnya akan berpengaruh ke pendapatan di sektor telekomunikasi. Mungkin nanti Pak Andi bisa juga memberikan komen terkait itu. Juga dari sisi lain beban operasional juga cukup tinggi karena kita perlu perlakuan khusus terhadap biaya ekstra karena penyelesaian terhadap situasi krisis ini, Bu. Kira-kira itu, tapi kami optimis sih bahwa di tiap krisis selalu membuka peluang baru. Ada ya layanan telco sekarang kan menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dulu orang bilang kebutuhan basic sandang, pangan, papan. Sekarang sebetulnya tambah satu, internetan. Jadi sandang, papan, dan ya. Oke, Mbak. Ini makin digital, Bu. Ini juga kesempatan kita bisa evolusi dan adopsi teknologi baru, IoT, artificial intelligence, terus momentum percepatan 5G. Ini semua kita berharap pandemi berakhir sehingga kondisi Indonesia bisa kembali pulih. Baik. Nanti kita akan bahas terkait dengan tadi IoT ini dan juga artificial intelligence. Dan saya ke Pak Andi. Pak Andi, Anda sendiri menanggapi bagaimana juga Telkom Indonesia menanggapi hal ini? Saya pikir kurang lebih sama ya, bahwa tentu dengan adanya PPKM ini ada dampak terhadap katakanlah misalnya daya beli begitu, tapi juga ada hal-hal yang bagi emiten telco ini juga bisa manfaatkan. Tadi Pak Budi sampaikan di tengah PPKM ini kebutuhan untuk
layanan internet ke rumah karena masyarakat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah. Ini kebutuhan untuk internet jadi semakin besar, maka ini menjadi kesempatan ya, menjadi tentunya opportunity bagi emiten telco untuk meningkatkan entah itu penetrasi atau meningkatkan layanan bagi para pelanggan kami. Mungkin beberapa indikator yang dapat disampaikan, katakanlah misalnya di anak perusahaan kami di Telkomsel ya, traffic data kalau kita lihat first quarter kemarin itu meningkat hampir 60%. Ya, ini menunjukkan bahwa demand untuk mobile data itu bahkan semakin besar. Demikian juga di fixed broadband ya, kita memiliki produk IndiHome begitu. Itu pertambahan pelanggan juga masih positif ya di first quarter, meskipun tentu sebagaimana tadi Pak Budi sampaikan bahwa ada kendala operasional di lapangan, karena ketika teknisi ingin install device di rumah tentu tidak terleluasa ketika situasi normal. Saya rasa itu. Mungkin dampak yang lain yang kita cukup rasakan memang di segmen kita juga memiliki segmen enterprise, Bu Eliza, yang segmen ini tentunya paling terdampak ya. Jangankan sektor yang terdampak langsung seperti misalnya pariwisata begitu ya, atau transportasi begitu. Sektor-sektor yang lain seperti manufaktur pun juga ada terdampak oleh adanya PPKM ini, sehingga kita melihat ada sedikit tekanan di sana. Namun kalau kita lihat rasanya kinerja kami di first quarter masih cukup baik, Bu Eliza. Jadi ini kita mencoba untuk balance lah ya, antara memanfaatkan mendukung situasi ini ya, dan juga kita memanage katakanlah biaya-biaya ya, yang tadi Pak Budi juga sampaikan, tentu ada biaya-biaya tambahan misalnya. Nah, ini kita coba untuk lakukan efisiensi juga di sana. Baik, ternyata ini tidak seindah yang dibayangkan juga ya terkait dengan itu. Ada juga strategi untuk dilakukan terkait dengan pandemi ini. Baik, nah Bu Ellen atau Miss Ellen sendiri, kalau secara umum misalnya bagaimana Anda tentunya menganalisis ini terkait dengan prospek emiten telekomunikasi di semester 2 ini? Ya, jadi sektor telekomunikasi, sektor digital, tower-toweran itu masih sangat menarik sekali ya saat ini ya, dibandingkan dengan sektor yang lain. Kalau kita perhatikan sektor consumer good dan komoditas itu mereka justru nggak gerak gitu. Jadi sektor telekomunikasi ini cenderung diuntungkan sepanjang PPKM, meskipun ada tantangannya juga ya. Jadi agak mix juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi dan juga Pak Budi gitu. Jadi revenue untuk TLKM sendiri di kuartal 1 2020 ini ada pertumbuhan yang cukup bagus gitu. Tumbuh revenue-nya 33,95 triliun, profitnya 5,9 triliun, dan kinerja positifnya didorong oleh segmen data dan internet, kontribusi 56%. Nah, habis itu IndiHome juga berkontribusi 18,7%. IndiHome naik 25% secara year on year. Jadi ini cukup bagus. Sementara itu untuk XL sendiri, revenue-nya di kuartal 1 ini juga positif ya, sebesar 6,25 triliun, profit 316,9 miliar. Kinerja positifnya didorong oleh service revenue yang kontribusinya 92%. Dan sepertinya akan ada M&A yang mungkin nanti dari emiten yang bisa menjelaskan, dari Pak Budi mungkin bisa menjelaskan gitu ya. Jadi itu jadi satu katalis positif juga untuk investor retail. Saham XL ini juga cukup aktif diperdagangkan. Nah, sementara itu untuk ISAT sendiri ini juga revenue-nya 7,5 triliun, profitnya 150,3 miliar, mungkin yang paling kecil di antara tiga. Kinerja positifnya didorong oleh segmen data seluler dengan kontribusi 72,6%. Didorong juga oleh multimedia, internet, dan communication 15%. Nah, ini selain TLKM dan XL, kita juga ngelihat untuk Friends sendiri secara teknikal juga cukup menarik, meskipun dia secara fundamentalnya rugi 397 miliar. Jadi kalau untuk Friends mungkin untuk trading jangka pendek aja kali ya. Kalau untuk Telkom, XL, dan juga ISAT bisa untuk jangka menengah ataupun jangka panjang. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan terkait dengan bagaimana sebenarnya prospek ini ke depannya, prospek emiten telekomunikasi. Tetaplah di Creative Money.
Disrupsi teknologi ditambah pandemi makin mendorong percepatan penggunaan Internet of Things dan Artificial Intelligence. Bagaimana ini mempengaruhi kinerja sektor telekomunikasi? Ya, saya kembali lagi ke Pak Andi. Pak Andi, Telkom Indonesia. Bagaimana sebenarnya transformasi pengembangan Telkom Indonesia ke depan ya Pak, terutama untuk mewujudkan kedaulatan digitalisasi di Indonesia? Kami memberikan dukungan secara umum, tentu dukungan tadi kami sampaikan dukungan connectivity gitu ya kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya ya, dan kita di saat yang sama juga katakanlah misalnya mengembangkan aplikasi seperti Peduli Lindungi misalnya untuk di sana yang cukup penting untuk mendukung aspek tracing ya, juga untuk membantu juga karena ada notifikasi zonasi, misalnya ada zona hijau atau merah di sana gitu ya. Setelah mendownload aplikasi Peduli Lindungi ini, mendapatkan vaksin, ada sertifikat vaksin di sana gitu. Jadi hal semacam ini juga bentuk dukungan Telkom ya dalam masa pandemi ini. Selain tentunya tadi ya sekiranya ada aplikasi-aplikasi yang ini terus dikembangkan Bu Eliza. Jadi misalnya apakah nantinya untuk mendukung identifikasi apakah di paspor digital misalnya berapa banyak masyarakat yang telah divaksin, termasuk juga data atas individunya itu sendiri. Nah ini peran dari aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan lah nantinya di sana. Salah satunya Peduli Lindungi misalnya, Bu Eliza. Oke, baik. Kalau Pak Budi, kita juga lihat di Juli 2021, XL Axiata ini kan bekerja sama dengan Balai Riset dan Observasi Laut ya, Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini meluncurkan fitur yang mendeteksi keberadaan ikan tuna sirip kuning nih Pak, dan ada juga sirip biru ya, dan ada beberapa jenis lainnya. Ini dalam aplikasi Laut Nusantara. Bagaimana dari pengembangan ekosistem digital XL ini, Pak? Jadi memang kita bekerja sama dengan Balai Riset Observasi Laut. Ini merupakan salah satu bagian dari pengembangan ekosistem digital XL. Kita akan terus mengembangkan aplikasi-aplikasi di platform kita. Apalagi teman-teman dari Balai Riset dan Observasi Laut memiliki semua kompetensi yang dibutuhkan untuk memperkaya aplikasi ini yang sedang kita kembangkan dengan data dan hasil riset yang sangat melimpah yang bisa tentunya diimplementasikan menjadi sarana digital yang mendukung masyarakat nelayan kecil seluruh Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia lebih dari 70% itu laut. Bisa dibayangkan kalau kita bisa mengeksplor itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat nelayan kecil di Indonesia. Indonesia tentu akan menjadi makin hebat. Arah pengembangan XL ke depannya untuk Laut Nusantara, kami memang terus berupaya meningkatkan fungsi dan manfaat aplikasi ini. Visi kami jelas Bu, membantu para nelayan Indonesia untuk lebih produktif dan aman dalam bekerja, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Tentunya secara bertahap dan tentu kita akan terus menambah fitur-fitur baru. Jadi kita harapkan nelayan bisa sangat efisien memanfaatkan kapalnya, sangat spesifik kemana harus menangkap ikan karena dia bisa tahu posisi ikannya ada di mana dengan yang terutama ikan-ikan dengan nilai ekonomis tinggi. Itu Bu. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat ya misalnya Pak Budi dan juga Pak Andi, dua-duanya XL dan juga Telkom ini sama-sama berinovasi, lalu ada mengembangkan fitur-fiturnya. Nah kalau kita lihat secara teknikal sendiri, Miss Ellen, analisis Anda secara teknikal pergerakan untuk emiten telekomunikasi ini sejak awal 2021 itu seperti apa? Akankah membaik atau seperti sampai akhir tahun nanti akan seperti apa menurut Anda, Miss Ellen? Ya, jadi kalau untuk KLKM sendiri ini kan termasuk kapitalisasinya lumayan besar ya. Jadi pergerakannya agak sideways, ini wajar. Dia bergerak dalam range 3.000 sampai dengan 3.600. Kalau untuk sampai akhir tahun, mungkin sekitaran 3 bulan ke depan bisa mencapai 3.600 lagi, disclaimer juga. Tapi kalau untuk jangka pendek harian, target atasnya sekitaran 3.300 untuk PLKM. Sedangkan kalau untuk EXCL, XL Axiata, sekarang ini dia lagi terkoreksi sejak bulan
Juni kemarin, 24 Juni terkoreksi dan lagi di area support. Kita wait and see untuk buy on weakness juga untuk XCL ini. Target atau resistannya jangka pendek ada di level 2.600, potensi tercapai kurang dari 1 bulan. Sedangkan kalau untuk resisten sekitaran 3 bulannya ada di level 2.800 gitu. Nah, kalau untuk yang lain misalkan ada ISAT di sini. ISAT di sini ini sekarang juga pas lagi di area support, cuman kalau patternnya agak kurang menarik ya, agak kurang menarik gitu. Jadi resisten jangka pendek sekitaran area 6450, kemungkinan tercapai kurang dari 1 bulan, tapi kalau di bawah 5.900 mesti batasi risiko. Untuk 3 bulan resistennya ada di 7.200. Kemudian untuk trend, meskipun dia rugi secara laporan keuangannya, nampaknya akan ada M&A atau aksi korporasi, saya nggak tahu juga rumornya. Ya kita mesti perlu cek dan recheck lagi. Tapi trend ini menarik. Kalau misalkan dia koreksi sampai level sekitaran 107 sampai 110 sih better buy on weakness aja, karena dia juga secara kapitalisasi juga agak kecil juga gitu. Oke, jadi kalau kita lihat trennya, Miss Ellen ini masih bullish sampai akhir tahun untuk emiten telekomunikasi menurut Anda? Sampai akhir tahun masih bisa naik, tapi jangka pendeknya masih sideways dulu, agak-agak sideways dikit ini. Oke. Karena udah naik banyak waktu yang lalu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, Miss Ellen, Pak Andi, dan juga Pak Budi. Dan pemirsa, sejauh mana sektor digital mempengaruhi emiten telekomunikasi? Nantikan perbincangannya sesaat lagi, tetaplah di Creative Money. Anda masih menyaksikan Creative Money, geliat saham telekomunikasi. Saya kembali ke Miss Ellen. Miss Ellen, kalau ada yang bilang atau kalau kita lihat di sini, emiten yang terkait dengan bisnis digital ini dikatakan atau diprediksi akan jadi game changer di pasar saham Indonesia. Nah, saham-saham apa sih sebenarnya yang akan terimbas tentunya oleh hype sektor teknologi ini? Ya, kalau saya perhatikan yang pertama terkait dengan IPO dari Big Unicorn di Indonesia, Bukalapak. Ini MTech ini sangat menarik sekali karena MTech ini merupakan holding dari perusahaan teknologi. Di bawahnya di dalam MTech ini dia ada SCMA dengan videonya, kemudian ada Bukalapak, ada Dana, dan ada juga perusahaan-perusahaan teknologi yang lainnya. Tapi disclaimer juga ya teman-teman ya, jadi di dalam investasi saham pastinya mengandung risiko, cuman menurut saya ini sangat menarik. Kemudian juga saham-saham dari perusahaan bank digital bisa sangat menarik sekali gitu. Seperti contohnya kemarin Arta udah naik cukup tinggi, mungkin jangan dikejar teman-teman ya, kita bisa switch ke saham digital lain. Seperti contohnya yang menarik saat ini adalah Bank Aladin Syariah. Sekali lagi disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi beli jual. Nah, untuk Bank Aladin Syariah ini ada story dengan M&A atau kerjasama dengan Alfamart, di mana Alfamart juga ada ekosistem dari Gojek sendiri. Nah, selain itu kita juga lagi watch kembali untuk saham BBYB yang sekarang sepertinya secara teknikal dia sudah mulai masuk ke masa uptrend ya, sudah mulai hampir uptrend dengan ekosistemnya dari Akulaku. Nah, selain itu kita juga watch untuk saham BABP atau bank ini ya, MNC ya. Ini kita trading aja Bank MNC Internasional. Kita udah sempat hold sekitaran 20-an% mungkin lebih. Jadi mungkin yang bisa di watch sekarang yang belum gerak lagi itu BANK dan juga BBYB. Nah, kemudian selain itu bank-bank kecil lainnya yang belum ada story kayak BNBA itu secara teknikal menarik, tapi memang secara fundamental kita juga harus mesti antisipasi lagi. Nah, selain telekomunikasi seperti yang tadi kita sudah bahas, kemudian bank digital, kita juga sejak beberapa waktu yang lalu tuh mencermati saham tower-toweran ya, menara. Ya, jadi industri menara ini karena semua perlu. Jadi Telkom perlu, Excel perlu, ya. Jadi semuanya perlu. Jadi menara ini sangat menarik dan kita mencermati saham TBIG dan TOWR. Dan kalau TBIG saat ini memang masih sideways, saham ini masih sideways, tapi bisa banget kalau teman-teman mau collect buat jangka menengah, misalkan hold untuk beberapa bulan ke depan tuh masih menarik. Disclaimer juga pastinya ada pembatasan risiko jika dia jatuh di bawah harga 2.100
980 atau di bawah 3070 deh. Di bawah 3070 mulai kurangi posisi. Selama di atas itu masih bisa hold. Sementara itu kalau untuk saham tower yang lainnya seperti Sarana Menara Nusantara yang udah jadi watchlist Mtrade beberapa hari yang lalu, dan kita juga ada Zoom dengan emitennya juga, hari ini dia naik 14% lebih, bahkan sampai 18% breakout dari resistennya 1375. Jangan dikejar teman-teman, dan targetnya berapa? Sebenarnya udah mencapai target dari cup and handle. Pola cup and handle-nya dia tuh targetnya sekitar 1475 sampai 1500. Jadi udah capai target cup and handle. Masih bisa naik, tapi sebaiknya kalau yang udah punya hold boleh, yang belum punya jangan dikejar. Yang belum punya mungkin lebih baik ke TBIG-nya aja, atau mungkin tunggu retracement TOWR. Retracement di angka berapa? Kemungkinan sekitar 1400 sampai 1435-an. Oke, jadi ternyata juga ini efeknya tidak hanya telekomunikasi tapi juga ke menara-menara itu yang juga akhirnya multiplier efek juga ya, yang patut untuk dicermati. Oke, kalau Pak Budi, ini kan sudah sejauh mana sih Pak Budi upaya Axiata Group untuk mencaplok Linknet nih? Benarkah ini bagian dari strategi yang akan memperkuat XL untuk meningkatkan pangsa pasar Pak Budi, khususnya di luar Pulau Jawa? Ya, mohon maaf sekali Bu, kami tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke Axiata selaku pemegang saham kami Bu. Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan strategi atau aksi korporasi, apa sih yang dilakukan untuknya atau untuk XL Axiata sendiri terkait meningkatkan pangsa pasar, terus kemudian kita lihat khususnya di Pulau Jawa sekarang, karena kalau Jawa sendiri kan sudah begitu baik gitu ya, menjadi pasar yang sangat baik. Bagaimana di luar Jawa? Ya, jadi memang kita ada 3 hal yang kita fokus. Yang pertama pertumbuhan, kedua operational excellence, artinya kita terus meningkatkan operasi lebih baik. Kemudian juga fokus pada pelanggan. Terkait pertumbuhan, betul sekali kami terus melakukan investasi di luar wilayah Jawa, memperluas partnership, dan juga pengembangan produk yang lebih personalized, dan juga mengembangkan bisnis home kita. Mungkin saya bisa share sedikit, kita baru saja launch produk yang namanya XL1 Fiber. Produk ini sendiri merupakan kombinasi Bu, antara layanan mobile digabung dengan fixed connectivity, fiber, dan entertainment. Jadi satu produk sudah bisa dapat sambungan di rumah, juga connectivity handphone. Ini pertama di Indonesia. Itu jadi salah satu winning recipe kita. Di ajang Cellular Award kemarin, XL1 Fiber ini dinobatkan sebagai the most innovative data package. Itu satu yang kita kerjakan. Yang kedua, terkait tadi operational excellence, kita mengelola capex dengan lebih efektif lagi. Jadi setiap rupiah kita tempatkan di capex itu sangat spesifik kita pelajari berdasarkan data analitik, data yang kita punya, bagaimana returnnya, berapa lama payback-nya, itu sangat detail. Kita pastikan setiap rupiah memberikan kontribusi yang lebih baik. Karena kita tahu sekarang, industri telco pada akhirnya bertumbuh hanya sebesar pergerakan GDP, Gross Domestic Product atau pendapatan per kapita. Nah, dan yang bisa dilakukan oleh pemain telco untuk tetap stay ahead of the game adalah memanage cost dengan sangat baik. Sehingga capex yang menjadi game utama kita harus sangat dikelola dengan efektif. Kita juga dorong digitalisasi, otomasi di semua dimensi operasional. Kita melakukan offering itu sudah sangat personalized. Kita lihat nasabah atau customer kita membutuhkannya apa. Penjualan juga dilakukan lebih ke arah digital. Yang terakhir pelanggan. Kita sangat fokus terhadap voice of customer. Memberi layanan omnichannel. Jadi sekarang subscriber kita ke channel manapun mereka akan dapat offering yang sama. Kita juga personalize customer care karena tiap orang sepertinya ingin diperlakukan berbeda. Gitu. Kita juga saat ini menyiapkan jaringan untuk implementasi layanan 5G seperti operator yang lain juga. Kita sedang dalam tahap persiapan untuk ULO 5G DSS, uji layak operasi, dengan Dynamic Spectrum Sharing 5G.
Kira-kira itu yang saat ini kita laksanakan, Bu. Oke, baik. Berarti strategi-strategi dan salah satu yang winning adalah tadi ya Pak ya, XL1 Fiber ya, ini yang menjadi unggulan seperti itu. Oke, dari Pak Andi kita tahu juga Telkom kan telah berinvestasi di Gojek ya Pak sejak 2019 dan 2020 dengan total investasi sebesar 450 juta dolar Amerika. Artinya ini Telkom juga akan menikmati hasil IPO Jumbo dong dari GoTo. Iya, betul bahwa Telkom melalui Telkomsel ya lebih tepatnya telah berinvestasi di Gojek ya dalam hal ini. Namun tentunya dalam rangka kita berinvestasi kita tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan katakanlah capital gain begitu ya. Kita bukan PE, Bu Eliza, kita telco company, dan sebenarnya konteksnya begini. Untuk memastikan Telkom Group tetap relevan gitu ya dalam jangka panjang begitu, tentu kita harus bertransformasi ya. Kita sendiri punya visi ingin menjadi kita menyebutnya digital telco gitu. Jadi kita tetap mempertahankan core competence kita ya, core bisnis kita sebagai telco, tapi di saat yang sama kita juga memberikan beragam solusi ya melalui beragam aplikasi kepada pelanggan kita ya sesuai kebutuhan tentunya. Nah, berbagai upaya dan inisiatif tentu kita lakukan ya. Salah satunya bersinergi atau berkolaborasi dengan digital champion. Ya tentu Gojek di Indonesia adalah salah satu digital champion gitu ya yang telah memiliki use cases yang proven ya, yang masif gitu. Dan ada banyak hal yang bisa kita eksplor bersama ya, sehingga kita bisa saling bersinergi ya untuk saling memperkuat gitu. Nah ini investasi di Gojek ini saya rasa hanya satu inisiatif lah bagi Telkom Group untuk bertransformasi. Ada banyak hal yang lainnya karena kita juga memiliki visi company ya yang berinvestasi di berbagai startup ya yang memiliki berbagai solusi ya, platform-platform gitu yang lagi-lagi kita harapkan dapat bersinergi ya dengan existing bisnis kita ya, diantaranya ya kita ada sektor-sektor yang kita fokuskan ya untuk kita kembangkan, apakah itu di sektor misalnya edukasi, di sektor healthcare ya, payment di sana ya, ada agriculture misalnya. Jadi solusi-solusi ya atau platform-platform di sektor-sektor tadi harapannya kita juga dapat memberikan layanan kepada para pelanggan kami, baik itu B2B maupun B2C. Oke. Tentunya di saat yang sama kita juga secara internal semakin memperkuat digitalisasi ya untuk tadi semakin efisien begitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, dan pemirsa, lalu bagaimana tentunya ketangguhan sektor telco di masa pandemi ini. Tetaplah di Creative Money. Data Google dan Kementerian Perdagangan memperlihatkan selama pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, konsumen digital baru dalam e-commerce di Indonesia meningkat 37% sepanjang 2020. Valuasi ekonomi digital di tanah air pun tumbuh lebih dari 40% per tahun sejak 2015. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, kalau dilihat persaingan di bisnis data dan telekomunikasi ini kan sangat ketat, Pak Budi. Tadi strategi apa yang dilakukan juga oleh XL menghadapi persaingan di sektor ini? Aksi korporasi dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan selain tadi sudah membuat terkait dengan XL1 Fiber ini? Ya, pada akhirnya tujuan kita adalah memberikan yang terbaik kepada pelanggan dan membantu pemerintah serta negara ini untuk menyediakan infrastruktur layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar Jawa dan pelosok dalam situasi pandemi ini. Ya, kita terus berusaha menjaga kenyamanan pelanggan dan masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi. Kita pastikan kesiapan jaringan itu yang paling utama, karena pada akhirnya apapun dilakukan, masyarakat pada saat menggunakan internet ingin memiliki jaringan yang stabil. Makanya kita terus melakukan kualitas monitoring performa kualitas jaringan yang sangat rigid
dan 24 jam kita mengantisipasi potensi lonjakan traffic, terutama di wilayah perumahan. Jadi menarik nih, kantor kosong, shopping mall kosong, semua pindah ke perumahan. Kita juga melakukan preventive action untuk menjaga kualitas jaringan ini di setiap lokasi BTS. Kita ada rutin checking, kemudian juga pastikan aliran listrik juga tetap ada, pasokan suplai listrik dengan baterai cadangan juga ada. Juga kita menyediakan genset untuk memastikan BTS kita selalu up and running. Juga untuk mengantisipasi trafik layanan, kami juga melakukan penyimbangan trafik, jadi memastikan bahwa titik optimum lah yang kita arahkan sehingga kenyamanan pelanggan tidak terganggu. Kita juga melakukan tambahan kapasitas dan juga perluasan jaringan di berbagai wilayah Indonesia. Kita melakukan prediksi sebetulnya dari demand perkembangan data, sehingga kita tidak terlambat pada saat demand meningkat, kita sudah siap. Terutama lagi di wilayah residensial, itu yang paling utama yang kita lakukan saat itu. Terus Wi-Fi dengan work from home saat ini, ya tentunya layanan XL Home yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 500.000 rumah, itu kita makin tingkatkan. Kita juga menyiapkan capex sekitar 7 triliun tahun ini, dan kita lagi melihat apakah perlu ditambahkan. Saat ini kita punya lebih dari 140.000 BTS, majority BTS 4G, yang kita pastikan semua siap untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, baik. Jadi ada perubahan strategi juga sebenarnya kalau kita lihat di mana XL Home ini yang akhirnya dibuat dan ternyata sekarang jadi lebih tinggi seperti itu. Oke, Pak Andi ini kita tahu Indonesia ini sangat luas dengan daerah-daerah yang juga banyak yang terpelosok, yang memiliki daerah-daerah yang susah sinyal. Apa yang akan dilakukan dan peran serta strategi tentunya yang dilakukan Telkom di sini? Jadi tentu dari waktu ke waktu ya Telkom dalam Telkom Group ya, termasuk Telkomsel terus memperkuat jaringan, karena tadi saya pikir kurang lebih sama dengan Pak Budi bahwa tujuan akhir dari bisnis kami tentu untuk memberikan yang terbaik bagi para stakeholders kami, begitu ya. Dan tentu di tengah situasi khususnya pandemi seperti ini, keberadaan layanan telekomunikasi yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia itu menjadi penting. Kalau kita lihat infrastruktur yang terus-menerus kita bangun, baik itu BTS, khususnya BTS 4G ya. Sebentar lagi kita juga mungkin akan perkuat dengan BTS 5G, karena beberapa waktu yang lalu kita telah launch 5G gitu ya. Itu tentu kita terus-menerus lakukan. Demikian juga di sisi fixed line ya, last mile dan juga backbone itu kita terus bangun ya. Itu semata-mata dalam rangka untuk memberikan experience yang terbaik ya bagi pelanggan kita. Tentu juga tadi setelah infrastruktur sebagai fondasi yaitu kita perkuat, kita juga kembangkan solusi-solusinya dengan berbagai aplikasi-aplikasinya untuk memberikan kemudahan-kemudahan ya, berbagai kemudahan bagi para pelanggan dan juga stakeholders kita, Bu Eliza. Oke, baik. Miss Ellen, ini kalau dilihat dari apa yang akan dilakukan oleh Pak Budi dan juga Pak Andi, ini kalau dilihat apa juga yang harus dilakukan oleh investor nih. Apa sih sebenarnya strategi investor yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan balik lagi cuan nih dari saham sektor telekomunikasi ini? Mana yang kira-kira patut dikoleksi dan mana yang untuk trading lah? Karena tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa ini masih akan sideways. Ya, jadi kalau untuk investasi jangka panjang, beberapa saham telekomunikasi seperti contohnya TLKM dan juga untuk XCL ini bisa dilirik ya, karena secara laporan keuangan juga positif. Dan kalau untuk trading sih tetap harus kita perhatikan teknikalnya. Jadi jangan sampai belinya di pucuk, meskipun perusahaan ini bagus, tapi kalau misalkan belinya di pucuk atau di dekat-dekat resisten itu bahaya juga, itu berisiko juga karena dalam jangka pendek kan pastinya ada fluktuasi. Nah kemudian kita juga harus perhatiin likuiditas market sih kalau untuk trading jangka pendek. Jangan sampai hanya
sebaliknya, tadi ada orang yang fokusnya ke fundamental aja tapi nggak perhatiin short term dia di resisten. Ada orang yang fokusnya perhatiin teknikal aja atau tren aja, tapi dia tidak memperhatikan likuiditas dari saham tersebut. Nah, yang rawan adalah kalau nggak perhatiin likuiditas, nanti bisa beli, mau jualnya nggak bisa, mau jualnya susah, karena kebiasaan mau belinya beli langsung all in, hajar banyak gitu. Tips yang ketiga sih tetap teman-teman harus selalu belinya secara bertahap, jangan langsung all in masuk semua. Tetap harus ada diversifikasi, karena di sini bicara tentang sektor teknologi sendiri kan bukan hanya telekomunikasi ya, kita harus diversify ke saham yang lain yang dimana saham bank digital sekarang juga menarik, seperti yang saya bilang tadi, seperti ada perusahaan konglomerasi untuk teknologi tadi ada juga yang menarik gitu. Dan mungkin harus tetap aset alokasi sedikit, mungkin sekitaran 20 atau 30% untuk saham-saham non-digital yang sekarang lagi masih di bawah karena kita antisipasi untuk rotasi sektoral gitu. Seperti contohnya saham-saham batu bara kemarin sebenarnya udah mulai harga batu bara udah naik tinggi. Tapi kenapa harga saham batu bara itu nggak naik? Karena konsep ESG, Environmental and Social Governance gitu. Nah, tapi valuasinya udah sangat murah sekali. Disclaimer, ini bukan rekomendasi, misalnya Adaro. Jadi teman-teman mungkin bisa aset alokasiin seperti 20% lah, 20 atau 30% untuk saham-saham yang non-digital. Kemudian satu lagi ada Astra International yang menurut saya sangat menarik juga, diuntungkan dengan kemarin keringanan dari PPNBM. Dan sepertinya Astra melalui salah satu anak usahanya dia kalau nggak salah dia punya saham di ekosistem Gojek ya, kalau saya nggak salah juga, correct me if I wrong gitu. Jadi sebenarnya Astra International sendiri secara tidak langsung dia juga diuntungkan oleh tren digital ini. Oke, baik. Nah, tadi dipertimbangkan tentunya ya bagi yang ingin mendapatkan cuan pastinya di ketidakpastian ini. Nah, baik, kita masih ada satu segmen terakhir, yaitu satu segmen pemungkas di Creative Money. Tetaplah bersama kami. Ya, kita sudah berada di penghujung Creative Money dan saya kembali lagi ke Pak Andi, Pak Budi dan juga Miss Ellen. Kembali kita mereview lagi nih perbincangan kita sejak awal. Tentunya apa rekomendasi yang bisa Anda bagikan kepada investor yang ingin menginvestasi atau ingin investasi saham telekomunikasi di tengah situasi penuh ketidakpastian saat ini. Saya mulai dari Pak Budi. Sebagai salah satu emiten telekomunikasi, kami Excel Axiata terus berusaha keras untuk menjaga kinerja, sekaligus memperkuat fundamental keuangan. Silakan dicek bagaimana fundamental XCL selama ini. Terakhir kita rilis laporan keuangan first quarter. Kalau mungkin bisa dilihat bagaimana Excel selalu fokus untuk tumbuh paling tidak sebesar industri pertumbuhannya atau lebih tinggi, dan itu sudah dibuktikan dalam 8 kuartal terakhir bahwa kita selalu tumbuh paling nggak sama atau lebih tinggi dari pertumbuhan industri. Selain itu kami juga telah menjalankan agenda transformasi digital di semua lini perusahaan. Saat ini transformasi digital ini untuk merespon tren ya digital di masyarakat yang tidak bisa kita hindari. Transformasi ini kami harapkan menjadi fondasi yang kuat untuk terus merespon perkembangan pasar di masa depan, termasuk penyediaan produk-produk baru yang sesuai ekspektasi pasar. Kami yakin saham IXCL akan memberikan return yang decent untuk para investor. Kira-kira itu. Dan kami akan terus berkomitmen, berkontribusi pada pembangunan di Indonesia. Terus mendukung pemerintah dalam situasi pandemi ini untuk memberikan yang terbaik terhadap masyarakat. Kami juga kemarin sudah cukup banyak terlibat dan memberikan apa yang bisa kami berikan dalam penanggulangan COVID ini, termasuk diantaranya mempercepat vaksin yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Terakhir kami melaksanakan sentra vaksin Indonesia Bangkit yang sudah berjalan selama 4 bulan, salah satunya dengan Rumah Sakit UI di Depok. Jadi di tengah ketidakpastian, Excel tetap optimis ya Pak ya, dengan menghadirkan produk-produk barunya ya. Oke, bagaimana dengan Anda Pak Andi?
Ya memang di tengah situasi pandemi seperti ini memang harus lebih selektif untuk memilih saham yang baik gitu. Kalau kita lihat Telkom sendiri, ya mungkin bagi investor ada beberapa hal yang harus dilihat, terutama mungkin kalau dari kami tentu harus melihat aspek yang pertama fundamental ya. Telkom sendiri saya rasa dari aspek fundamentalnya baik itu keuangan maupun operasionalnya ya cukup solid. Sama dengan Pak Budi tadi, kita telah rilis laporan keuangan di first quarter. Mungkin itu bisa menjadi data-data yang bisa menjadi acuan ya. Selanjutnya tentu yang harus dilihat juga adalah aspek valuasi ya. Misalnya satu saham ini baik, tapi apakah mahal atau murah? Ini juga harus tentu menjadi pertimbangan juga. Beberapa hal yang umum jadikan acuan adalah mungkin multiple begitu, apakah itu EV to EBITDA ya, apakah itu price to earning ratio begitu. Mungkin juga dividend yield karena Telkom secara berkesinambungan kita setiap tahun memberikan dividen yang cukup baik ya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan apakah itu dengan sama-sama emiten di Indonesia atau dengan regional peers begitu, saya pikir Telkom valuasinya juga cukup menarik tadi, apakah itu dari sisi price to earning ratio atau EV to EBITDA ya, atau mungkin juga dividend yield. Kalau aspek teknikal mungkin Bu Ellen May lebih mengerti ya, pakarnya begitu. Jadi mungkin kalau aspek teknikal bisa ditanyakan pada Bu Ellen May tren Telkom hingga akhir tahun ini seperti apa ya. Namun tentu kita punya harapan-harapan ya, dan meskipun di tengah pandemi ini kami masih berharap dapat tumbuh positif ya, dan juga kalau kita lihat dari sisi profitabilitas bahkan di first quarter kemarin bahkan membaik ya. Tentu kita juga berharap bahwa profitabilitas yang kita capai itu bisa paling nggak stabil begitu. Jadi ini bisa menjadi keyakinan bagi investor bahwa berinvestasi di Telkom ya bukan hanya aman tapi juga menguntungkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Baik. Ini benar, kalau saya cuma tadi senangnya pas Telkom bagi-bagi dividen itu sampainya semuanya juga senang tuh pas bagian itu ya, apalagi investor. Nih kita tanya pakarnya dulu nih, Miss Ellen. Jadi bagaimana Anda melihat tentunya rekomendasi dari Anda, Miss Ellen, untuk para investor? Kalau untuk TLKM mau beli, nawar dikit deh. Nawar dikit. Karena udah naik beberapa, dari tanggal 14 Juli udah naik. Jadi nawar mungkin sekitaran 3.000 sampai 3.100 lah ya. Dan buat long term investing boleh banget gitu. Jadi tadi bicara tentang valuasi, tentang fundamental juga oke. Terus kemudian kalau untuk EXCL sendiri, sekarang lagi di dekat supportnya, mungkin kalau mau beli sekitaran 2.400 sampai 2.450, sekarang masih masuk range harganya, dekat support. Disclaimer juga teman-teman ya, pastinya ada position sizing, belinya jangan banyak-banyak, dari apa yang teman-teman punya, ada diversifikasi dan ada pembatasan risiko. Terus kemudian untuk Excel sendiri resisten ya, tadi sepertinya sudah saya sebut sekitaran level 2.600-an untuk jangka pendek kurang dari 1 bulan. Kemudian untuk ISAT sendiri, ISAT ini sama seperti Excel lagi di area support, cuman kalau ISAT dia lebih sideways, saat ini lebih sideways, jadi agak slow mungkin. Jadi kalau mau beli sih nawar sekitaran 5.900 sampai ya range harga sekarang 6.025 itu masih bisa. Terus resistennya untuk ISAT profit taking short term trader mungkin sekitaran 6.800 rentang waktu kurang dari 1 bulan. Kemudian Smart Friend ini juga mesti nawarnya agak jauh nih. Smart Friend nawarnya 107 sampai 110-an. Jangan beli di level harga sekarang karena beberapa hari terakhir udah agak naik gitu. Kalau Smart Friend target jangka waktu kurang dari mungkin sekitaran 1 bulan deh, sekitaran 1 bulan mungkin sekitaran 135. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat di 107 ya upside-nya agak-agak lumayan, tapi disclaimer sekali lagi secara fundamental memang dia masih merugi gitu. Jadi tadi
mungkin yang sebelumnya saya sebut secara fundamental lebih bagus gitu. Terutama di sini memang TLKM dan XCL. Meskipun tadi mungkin dari XL Axiata belum ada konfirmasi, tapi di market itu kayak ada seliweran rumor M&A itu tadi ya. Jadi itu menjadi satu, entah maksudnya itu terkonfirmasi atau enggaknya, saya juga nggak tahu, disclaimer juga. Tapi itu jadi satu katalis positif sendiri buat investor retail, buat kolek-kolek itu, buat kumpulinnya. Anyway, disclaimer. Oh, oke. Nah, nanti kita tunggu ya dari Pak Budi, senyum-senyum aja dulu nih, apakah ini akan menjadi sebuah strategi juga dari XL juga untuk menaikkan XL sendiri. Baik, terima kasih Miss Ellen May, founder dan CEO M-Trade. Lalu ada Pak Andi Setiawan, Vice President Investor Relation Telkom Indonesia, serta Pak Budi Prabantika, Direktur dan Chief Financial Officer XL Axiata, telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, jaga diri Anda dan keluarga dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kedisiplinan Anda akan membawa keselamatan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga lingkungan. Saya Eliza Hasan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.